Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat memahami penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya dan juga dapat memahami hewan-hewan dalam melindungi dirinya dari musuhnya. Apa ada yang tahu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya yang memungkinkan tetap hidup dan berkembang biak di lingkungan alaminya. Anak-anak, adaptasi juga dapat terlihat dari adanya perubahan bentuk tubuh luar atau organisme sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat hidupnya. Perubahan bentuk tubuh organisme bersifat tetap dan khas untuk setiap jenis sehingga dapat diwariskan kepada keturunannya. Anak-anak, ternyata adaptasi banyak loh macamnya. Apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan suatu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya berkaitan dengan bentuk dan struktur organ tubuh yang tampak dari luar dan mudah diamati, sehingga adaptasi tersebut paling mudah dikenali dan ditemukan. Contohnya adalah bentuk kaki atau cakar, bentuk paruh, bentuk mulut, tumbuhan darat kering, tumbuhan darat lembab, dan tumbuhan air. Kaki bebek dan kaki katak berselaput. Bebek dan katak memiliki kaki yang berselaput untuk memudahkan mereka berenang atau bergerak di dalam air. Nah, anak-anak, kaki bebek dan katak yang berselaput bekerja seperti dayung yang permukaannya luas sehingga mudah untuk memberikan dorongan saat bergerak di dalam air. Selanjutnya, berbagai bentuk paruh burung. Paruh burung yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya. Misalnya, burung yang hidup di air atau sekitar laut membutuhkan paruh yang panjang dan lurus. Bentuk paruh ini membantu menahan ikan. Contohnya ada penguin, burung pevin, dan cikalang. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi terhadap alat-alat atau organ-organ tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya, ketajaman indera penglihatan burung hantu pada malam hari. Selanjutnya, tubuh manusia mengeluarkan keringat ketika kepanasan. Dengan keluarnya keringat, tubuh akan menjadi dingin. Contoh lainnya, penyesuaian fungsi kerja sel-sel retina mata terhadap rangsangan cahaya. Mata dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang berubah dari gelap ke terang atau sebaliknya. Adaptasi fisiologi juga disebut adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu. Beberapa jenis hewan tertentu mengalami adaptasi pada fungsi tubuhnya yang membantunya bertahan hidup. Misalnya, untuk mencari makanan atau mendeteksi pemangsa. Contoh bentuk adaptasi fisiologi antara lain ekolokasi pada kelelawar dan lumba-lumba. Ekolokasi merupakan metode yang digunakan hewan untuk mengenali lingkungan sekitar menggunakan bantuan suara. Saat mencari makan di malam yang gelap, kelelawar akan memproduksi decakan atau suara melengking bernada tinggi yang bahkan tidak tertangkap oleh pendengaran manusia atau disebut ultrasound. Suara itu terpantul kembali ke sumber suara ketika mengenai benda. Nah, dari itu, kelelawar bisa mengenali lingkungan sekitarnya. Lumba-lumba juga menggunakan ekolokasi dengan memproduksi suara ultrasonik untuk menemukan kawanan ikan yang menjadi makanannya. Yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui tingkah laku. Proses adaptasi makhluk hidup yang tinggal di lingkungan air dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Gurita dan cumi-cumi melakukan mimikri. Gurita dan cumi-cumi bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dengan mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungannya. Misalnya, gurita dan cumi-cumi menyamarkan warna tubuhnya dengan bebatuan di laut atau warna yang menarik perhatian. Dengan itu,
Cumi-cumi mengeluarkan tinta hitamnya. Ada juga bunglon yang melakukan hal ini untuk melindungi dirinya dari bahaya atau menarik mangsa. Contohnya ketika bunglon menyamar untuk menjadi batang pohon dari warna hijau menjadi coklat. Contoh lainnya adalah seekor cicak yang memutuskan ekornya dari kejaran mangsa. Dia memutuskan ekor untuk dapat lolos dari pemangsanya. Nah, anak-anak, bagaimana dapat dipahami materi tentang adaptasi makhluk hidup dan lingkungannya? Semoga semuanya dapat mengerti ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.